Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu di Smile lagi. Saya lagi rajin banget ini ya. Belum 1 minggu sudah bikin video baru lagi. Dan minggu yang kemarin belum seminggu teman-teman, tapi udah saya upload semua videonya. Lagi semangat banget. Ya, ini jadi di video baru saya mau bahas apa? Saya mau jawab satu pertanyaan ya yang ada di video yang baru saya upload tadi malam. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Hanita Agustina. Katanya gini ya, Assalamualaikum Mbak Desmai, boleh share tentang testimoni dan terapi untuk orang yang patah tulang. Nah, kalau kita bicara bioglasnya aja gitu ya, bukan semua produk MCI. Kalau kita bicara tentang bioglasnya aja, untuk fungsi membantu terapi untuk orang patah tulang ini gimana caranya gitu ya. Coba deh kita bahas sama-sama ya. Oke teman-teman, jadi gini, bioglas memang punya fungsi atau manfaat yang banyak sekali untuk masalah kesehatan gitu ya. Tergantung bagaimana terapinya nanti dilakukan. Jadi setiap masalah kesehatan, entah itu sakit apa, nanti terapinya akan disesuaikan dengan masalah tersebut kan gitu. Cuman pada intinya adalah sesuai dengan cara kerjanya, kita minum air bioglasnya, terus juga lakukan terapi seperti senter, tempel gitu, atau ya yang biasa dilakukan gitu ya dengan terapi bioglasnya. Nah gini, sekarang kalau untuk masalah yang tadi terapi patah tulang, kita cari tahu dulu kita mau dapetin hasil apa atau tujuan kita apa nih ya pakai bioglas untuk terapi patah tulang. Kalau kita tujuannya mau nyambungin tulangnya, itu tidak mungkin karena fungsi bioglas tidak bisa menyambungkan tulang yang udah patah gitu ya. Nah itu udah pasti harus dari sisi medisnya harus dikerjain. Nah kalau untuk terapinya pasca patah tulang, misalnya udah operasi, udah disambungin lagi gitu ya, terus bagaimana supaya recovery-nya lebih cepat gitu dengan terapi bioglas. Kalau itu masih bisa teman-teman, masih bisa dibantu dengan, kalau menurut saya itu lebih kepada terapi ion negatifnya. Nah misalnya ini kayak gini nih, kalau pasca operasi berarti kan ada bagian, misalnya nih ya di bagian tangan ya, kita anggap aja lah itu patah tulangnya di bagian tangan misalnya. Berarti kan waktu untuk disambungin secara medisnya kan pasti dioperasi. Kalau dioperasi ya otomatis kan dibuka gitu lah ya, dilukain gitu ya, untuk misalnya ada prosesnya itu dipasang pen mungkin. Nah terus setelah proses misalnya dipasang pen dan apa segala macam itu, biasanya setelah biusnya habis kan yang terasa adalah nyeri gitu ya. Jadi nyut gitu ya. Secara saya juga pernah ngerasain gitu. Kalau saya sih bukan patah tulang ya teman-teman, tapi waktu dulu jadi curhat ya. Jadi cerita deh. Gak apa-apa, saya ceritain dikit. Jadi dulu waktu saya SMA, saya tuh dibonceng gitu ya, naik motor dibonceng. Nah saya di belakang, terus kecelakaan teman-teman. Jadi kecelakaan itu menyebabkan engsel tangan saya ini lepas gitu. Jadi nggak patah, cuman sambungan antara ini sama ini gitu ya, di sebelah sininya ini lepas gitu, copot dari tempatnya. Nah itu juga saya sempat ngerasain di rumah sakit, terus harus dioperasi karena di bagian yang sambungannya itu. Nah itu sempat ada kayak lemak-lemak gitu ya yang udah tumbuh. Jadi waktu mau dimasukin lagi tuh udah nggak bisa. Jadi ini harus dibersihin dulu, baru tulangnya bisa dimasukin lagi gitu, baru benar. Nah jadi saya pernah ngerasain juga yang namanya dibedel gitu ya, dibuka. Ini saya di sininya di-shred gitu, di bagian sini juga di-shred, dibaikin gitu, dibersihin dulu, baru dibenerin lagi tulangnya gitu. Nah itu kan setelah biusnya habis tuh udah langsung wah nikmat banget rasanya, tuh udah mulai nyut wah gila. Nah jadi kalau misalnya mau dibantu dengan terapi bioglasnya, itu saran saya di center. Nah jadi untuk masalah yang seperti itu, misalnya yang ya orang-orang yang habis patah tulang terus pasca operasi gitu ya, biar recovery-nya lebih cepat lagi, ya saran saya di center. Jadi centerin sama bioglas di bagian bekas lukanya. Itu nanti biasanya akan ngerasa kayak ada semut gitu lah ya, kayak dinaik-naikin semut itu ya. Kalau pengalaman orang yang pernah juga saya arahkan yang sama gitu, dia ngerasa kayak ada semut gitu ya, yang kayak jalan-jalan atau naik-naik gitu di sekitaran bagian lukanya. Nah jadi itu aja sih, disenterin aja ya, yang rutin sering mungkin itu bagus banget ya, lebih bagus lagi sesering mungkin, karena
dari senter bioglas, terapi senter bioglas itu kan mengantarkan ion negatifnya lebih cepat kan ke dalam tubuh kita kan, dibantu dengan sinar LED-nya itu. Nah, ion negatifnya sendiri akan berfungsi sebagai membantu untuk mengurangi rasa nyeri gitu. Jadi coba teman-teman buka aja di Google gitu ya, ada di situ manfaat ion negatif itu membantu untuk mengurangi rasa nyeri gitu. Makanya orang-orang yang banyak terapi bioglas ngerasa kok nggak sakit lagi ya, misalnya kayak bapak saya nih, saraf kejepit ya kan, jadi kayak nyut juga gitu. Terus dia sukanya itu bioglasnya dipasangin biobelt, dia taruh di punggungnya, jadi dia ngerasa dia nggak perlu minum obat nyeri gitu, karena dengan ditempel bioglas sakitnya hilang ya, karena ion negatif dari bioglas itu ada fungsi sebagai anti nyerinya gitu teman-teman. Jadi kalau untuk yang pasca operasi pasti nyeri banget gitu kan, apalagi kayak di bagian dalamnya juga itu sama ya, nggak cuma di bagian yang kulit di bedelnya aja, tapi di bagian dalamnya, di bagian tulangnya itu pasti juga akan nyeri, dan itu juga akan berhari-hari. Jadi terapinya ya pakai senter bioglas saja sesering mungkin. Jadi nggak ada batasannya, misalnya Mbak sehari harus berapa kali, harus berapa menit gitu ya. Kalau saya sih bebas aja, tapi di awal-awal ya coba aja diadaptasikan gitu, kemampuan tubuhnya menerima ion negatif sama disenterin tadi. Kalau sakit banget ya nggak usah sering-sering dulu, tapi kalau misalnya ya nggak ada reaksi apa-apa sih, nggak ada rasa apa-apa ya, mau disenter sampai semalaman juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu, karena nggak ada istilahnya overdosis ion negatif, itu nggak ada ya. Akan lebih bagus lagi kalau dibantu dengan minum air bioglas yang lebih banyak ya, karena itu akan membantu untuk sel-sel di bagian kulitnya itu lebih cepat sembuhnya. Karena jangan lupa makanan dari kulit itu adalah air. Jadi mungkin kalau kita supply ya pakai air dari air bioglas, itu akan lebih bagus penyerapan sel-sel kulitnya itu untuk bisa lebih cepat lagi beregenerasi. Oke ya, jadi jelas ya penjelasan saya bahwa terapi bioglasnya untuk patah tulang itu bukan, yang saya jelaskan bukan untuk tujuan supaya tulangnya nyambung ya. Kalau yang berkaitan sama tulang ya berarti kaitannya sama kalsium dong. Jadi mungkin ya minum susu kalsium gitu ya, terus atau misalnya kayak minum glukola itu juga bagus banget loh ya. Jadi kalau mau di-combine itu bioglasnya bagus ya, bioglasnya minum air bioglas terus juga terapi senter bioglas lebih bagus lagi kalau juga pakai pendan ya kan, karena suplai ionnya tidak menunggu senternya nyala ya kan, karena nempel terus di badan, tapi kan ionnya mungkin tidak sebesar dari suplai yang ada di bioglas. Lebih bagus lagi kalau ditambah dengan minum glukola sakura, itu udah mix banget ya. Kalau teman-teman mau paketnya apa ya Mbak bagusnya, bioglas ya, terus pendan sama glukola sakura. Glukola sakura itu teman-teman di dalamnya kan kandungannya ada kolagen sama glutathione. Nah, kolagennya itu akan membantu ke bagian penyembuhannya juga, karena kolagen itu kan fungsinya untuk jaringan ikat gitu ya, jaringan ikat ya, jaringan-jaringan kulit, makanya bagus untuk muka katanya lebih kencang apa segala macam gitu ya. Nah ini kan berkaitan juga kalau misalnya pasca operasi, berarti kan bagian kulit juga ya, biar lukanya cepat sembuh. Terus manfaat glutathione-nya itu untuk imunitasnya, jadi supaya tubuhnya lebih kuat untuk mengatasi rasa nyeri atau rasa sakit. Jadi dia akan punya kerja itu mix sama ion negatif yang dari bioglasnya untuk anti nyerinya gitu ya. Jadi itu aja untuk jawaban saya ya Mbak Hanita, semoga bermanfaat ya. Jadi siapapun yang sakit ya semoga cepat sembuh. Dan terapi sama bioglas itu bukan yang nggak bisa, tapi mengusahakannya tujuannya bukan untuk menyambungkan tulangnya ya, tapi untuk mempercepat recovery-nya gitu. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video yang kedua. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.